Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Wis kurang. Selamat malam. Malam. Horas. 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 Gitu dong. Ya walaupun cuma berapa puluh orang, kita anggap 100 orang ya. Ya, perkenalkan saya Marlina Saragi. Saya asal dari Simalungun, merantau ke Bekasi. Habis itu balik lagi ke Simalungun karena AFC. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi Ciselin nanya apakah karena produk atau bisnis, enggak dua-duanya. Tapi karena kepepet duit. Ya, kenapa kepepet duit? Kami kalau biasanya orang itu memulai dari nol, ya kan? Kayak pom bensin mulai dari nol ya. Kalau saya memulai dari minus, dari tidak punya apa-apa, benar-benar tidak punya apa-apa. Waktu itu kita makan aja sulit, bukan mengada-ada ya. Apa yang saya di sini ada Cimoli temannya Ko Budi juga, Pak Susilo, mereka tahu ada Kahana downline saya, mereka tahu kondisi saya waktu kami belum di AFC pun mereka yang selalu tolong kami gitu. Dan yang paling parahnya itu adalah pada saat kondisi COVID. Tadinya namanya ibu rumah tangga ya kan, punya waktu bebas, tapi sayangnya itu income masih terbatas. Duit terbatas, jadi waktu bebas itu nggak ada kalau kita nggak punya duit, itu bohong, ya kan. Apalagi kalau punya anak bayi, itu waktu itu bayi umur 1,5 tahun dan 3 tahun, dan waktu mereka itu sempat merasakan namanya susu itu diganti dengan teh manis selama 1,5 tahun. Dan kalau ibu-ibu pasti sangat sakit, tapi kami sudah berdamai dengan kondisi itu. Nggak ada lagi kata, kenapa ya Tuhan? Nggak apa-apa, mungkin inilah yang harus kita lalui, yang Tuhan izinkan. Ada sesuatu pelajaran yang mungkin Tuhan ingin kita belajar dari masa sulit ini. Itu yang kami pegang waktu itu, kenapa? Jadi itu yang buat kami survive dalam masa sukar waktu itu, sampai ketika kami melalui masa sulit itu, tentunya terus berdoa ya. Berdoa terus, gak ada makanan, Tuhan tolong. Gak ada ini, Tuhan tolong gitu kan. Jadi benar-benar hanya karena pertolongan Tuhan. Tuhan itu baik gitu kan. Dan sampai singkat ceritanya, dulu saya freelance, tapi saya dulu marketing, cuman karena udah berumah tangga, ada anak, saya ambil freelance. Tapi karena COVID kemarin itu, karena tagihan banyak yang macet itu, bos bilang, Marlina maaf kita nggak gajian dulu. Sampai kapan Pak? Sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, karena kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Nah singkat cerita, udah lemes dong, mana itu cuma sumber income kita satu-satunya seperti itu kan. Jadi singkat cerita itu tinggal sisa punya duit 30.000 di kantong, lapar. Kalau lapar kan nggak bisa mikir ya. Jadi saya yang penting mau sedih mau nangis nggak bisa lagi, makan dulu deh biar bisa mikir. Akhirnya saya mampir ke warungnya Cimoli yang menjadi upline saya lihat tuh pajangan produk Subarashi Utsukushi. Ci ini apa? Itu produk dari Jepang, superfood dari Jepang, pokoknya regenerasi sel yang stroke bisa jalan segala macam. Saya kan Japan minded ya, kalau produk Jepang pasti bagus, kalau produknya bagus, duitnya juga pasti bagus, saya yakin itu gitu kan. Dan singkat ceritanya, bagaimana cara gabung, harus punya 3,4 juta waktu itu harganya satu paket, tapi kan gak punya uang, bagaimana? Oke, saya pulang dulu. Akhirnya saya pelajarin produknya dulu, saya cari marketnya apa, saya pelajarin, saya googling, saya pelajarin nih, saya cari orang sakit. Akhirnya mereka beli satu box, waktu itu ada promo Ruby. Terakhir baru saya dikasih tahu 2 hari mau closing promo Ruby baru dikasih tahu. Ternyata bisa loh beli satu box bisa member gitu kan. Akhirnya saya cari orang sakit, mereka beli dan saya jadikan membernya. Tapi masalah belum selesai walaupun jadi member ya, karena nggak punya duit buat ongkos ke sana kemari, ya kan. Jadi waktu itu benar-benar sangat terpuruk, tapi nggak dalam keadaan mengasihani diri sendiri ya. Artinya kami tuh nggak mengeluh gitu loh. Cuman hanya menunggu kapan waktunya Tuhan gitu kan. Tapi waktu Tuhan itu juga nggak datang seketika kalau kita nggak ready, ya nggak sih? Kalau kita nggak siap, kesempatan itu akan bertemu dengan kesiapan, ya kan? Sembari itu terus pelajarin seperti kayak Daniel tadi itu, kita produk knowledge saya perdalam. Saya belajar kenapa ini bisa sembuh, bagaimana caranya, apa itu terapi stem cell. Saya bedah selama berbulan-bulan, saya 3 bulan nggak closing Bapak Ibu. Saya 3 bulan, saya ada kejar Kahana itu, saya kejar terus, apa sih, bolak-balik MLM, apa sih MLM lagi, kata gitu. Kak, produk pokoknya ini bagus. Saya tonton videonya Pak Ernest itu mengenai bagaimana mereka dapatkan AFC ini, saya share ke Kahana. Karena saya tahu orang ini luar biasa, orang ini hebat gitu loh. Dan kalau dia ada di sini, di AFC ini pasti dahsyat, jaringannya hebat gitu kan.
3 bulan saya tidak menyerah sampai pada akhirnya dia nyerah. Bukan saya yang menyerah, tapi dia yang menyerah. Udahlah, kasihan katanya gitu kan. Akhirnya tapi aku beli produknya dulu katanya kan. Dia saraf kejepit akhirnya dia, ayo jalankan bisnisnya. Nggak mau, aku mau sehat dulu. Ngapain aku jalankan bisnisnya kalau aku nggak sehat? Singkat cerita 2 minggu dia rasakan manfaat, saraf kejepitnya membaik. Ada Ko Eka, kebetulan Ko Eka Yanto dari Surabaya itu leadernya winner ya tim kami. Jadi saya ajaklah Kak Hana di sana dan beliau langsung ambil diamond waktu itu dan benar lari kenceng Bapak Ibu. Tanpa saya suruh langsung cut ya kan. Kalau pebisnis lihat duit emang nggak bisa, kayaknya 1 jam itu kayaknya sayang gitu loh. Jadi itu luar biasa. Nah, itu 3 bulan 4 bulan terjadi. Saya kan masih promo Ruby. Gimana caranya kencang ya kan? Nggak bisa Bapak Ibu. Sampai satu waktu saya terus bergumul, saya terus berjuang, berusaha walaupun nggak punya duit. Kami naik angkot, kadang jalan kaki, prospek sama bawa anak-anak, bawa anak yang umur 3 tahun, 1 bawa bayi, keliling komplek atau kemana yang bisa kita jalan-jalan, ya kan? Hanya untuk sharing, untuk melatih aja gitu kan. Nah, singkat cerita dapatlah ada yang join dari Kak Hana itu kan adalah sudah bisa ada ongkos ya. Untungnya waktu itu ada upline kami itu, upline Cimoli itu almarhum Pak Linto. Saya sangat luar biasa sekali ketemu beliau itu yang ngantar kemana-mana, ya kan. Tapi sebenarnya saya itu semangatnya itu lebih dibangkitkan ketika saya ketemu dengan Pak Ko Budi Darwin. Waktu itu di BSD ya kok. Waktu itu di BSD, jadi Bapak Ibu kalau ada fotonya itu saya paling culun, serius. Udahlah bajunya itu aja, gemuk, sekarang sih masih gemuk juga, cuman sekarang udah waras, sedikit waras gitu ya. Kalau dulu Bapak Ibu, rambut diuel-uel seperti apa, sepatu udah nggak tahu kayak apa, penting bisa layak pakai. Kalau pada saat itu, saya jadi bikin nangis gitu sekarang. Kalau pada saat itu ada pengumuman, siapa yang nggak punya uang 1.000 perak di dalam tasnya, silahkan keluar dari gedung, saya yang pertama keluar. Seperti itu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kalau kita nggak punya modal, nggak ada alasan. Dan saya sangat bersyukur kepada mereka ada Cimoli, Pak Linto, Pak Susilo yang yang bawa saya kemana-mana ke pertemuan, karena pertemuan itu sangat penting Bapak Ibu. Itu nyawa kita sebenarnya, apalagi kalau kita nggak punya banyak modal. Kita perlu spirit itu, kita perlu sesuatu itu yang mengubah mindset kita. Karena waktu selama 3 bulan itu saya tuh punya banyak alasan. Gimana nih, saya punya anak, gak mungkin kesana kemari gitu loh. Sementara kami kelaparan terus, kami menderita terus gitu loh. Saya nggak bisa lama-lama untuk melihat mereka tuh minum teh manis gimana sih? Ya nggak lucu gitu loh. Masa kita terima anak sih, terima aja. Bagaimana kita orang tua? Jadi saya tuh mulai, Marlina kenapa? Saya pertanyakan gitu loh. Sampai ketika sudah ketemu dengan Ko Budi Darwin, bagaimana dia cerita tentang anak temannya yang orang Malaysia itu ya kok bagaimana. Jadi banyak pikiran terbuka gitu loh. Jadi sampai di rumah itu saya kumpulkan lagi saya dulu suka baca buku. Saya dulu istilahnya kata-kata yang motivasi yang dulu pernah saya punya, ya kan. Saya coba bangkitkan, saya coba ingat-ingat sampai saya tuh sampai pada pemikiran bukan anak-anak saya yang menjadi alasan untuk saya nggak pergi kemana-mana. Justru saya harus keluar, saya harus bangkit keluar dari masa sulit ini supaya mereka nggak menderita lagi. Bagaimana caranya? Yang penting gak usah tanya bagaimana caranya. Ketika kita merubah mindset kita, pikiran tadi ya, kita merubah, aku pasti bisa. Lu bagaimana caranya? Kata aku pasti bisa ini tadi kan kita punya belief system ya kan. Jadi kata aku bisa ini tadi, ini akan memaksa pikiran kita untuk mencari ide-ide akal-akal bagaimana caranya supaya ini bisa. Ya udah bawa aja seperti itu. Akhirnya kami keluar Bapak Ibu, karena waktu itu sudah mulai ada konnichiwa ya. Kami pergunakan buat ongkos, naik busway, kereta ongkosnya berapa sih? Paling banyak juga 20.000 PP loh. Jadi mulai dari situ. Waktu itu sosmed kami, TikTok belum kenal lah, Instagram juga nggak terlalu. Paling saya di Facebook waktu itu ya. Itu pun hanya cerita gitu kan. Jadi waktu itu dari situlah mulailah ada kami naik Gojek gitu ya, sampai panas-panasan sama anak-anak itu perjuangan banget gitu kan. Dan akhirnya itu ketika saya merubah mindset itu ternyata enjoy ya, ternyata nggak semenakutkan yang kita bayangkan gitu loh. Kita mau memulai sesuatu kan takut nih, takut begini, takut ditolak, takut
takut gak bisa, takut gak ngomong, itu kan masih ketakutan kita, belum terjadi, setuju nggak? Masih di sini, setuju nggak? Karena kita belum melangkah, itu masih asumsinya kita gitu loh. Tetapi ketika kita tepis semua itu, kita memang merubah mindset kita, harus bisa, harus dilawan, dan apa yang terjadi? Afirmasi kita itu yang sebenarnya yang bawa langkah kita untuk bisa seperti apa yang kita perkatakan gitu loh. Jadi balik-balik ke sana aja. Tapi kalau kita bilang kita tidak bisa, aduh sorry Mar, hujan gitu ya, aduh sorry Mar, anakku, ya kan, atau alasan yang lain gitu kan. Nah, ketika kita ada saya solusi untuk alasan yang lain ini, maka kita akan cari alasan lain lagi gitu loh Bapak. Itu paling penting. Jadi sebenarnya bukan modal duit yang paling utama, tetapi kitanya mau apa enggak gitu kan. Caranya seperti apa sangat banyak ya, itu sih. Apa lagi tadi pertanyaannya? Gimana? Keren nggak? Tepuk tangan dong.